Belum, nampak, Pak. Pak? Sudah nampak? Belum. Oke, baik ya. Jadi bahwa sesuai dengan sintak blended learning ada 3, yaitu pencarian informasi atau seeking of information. Yang kedua adalah acquisition of information. Kemudian yang ketiga adalah synthesizing of knowledge. Jadi sebelumnya saya menerangkan terkait bagian-bagian dari blok itu. Yang pertama adalah header. Yang kedua mungkin ya saya langsung saja ini Bapak Ibu yang saya hormati biar cepat. Ya, terkait untuk pencarian informasi sesuai dengan sintak blended learning berbasiskan blok, bahwa nanti ada yang terkait dengan menu, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa menu-menu ini yang di atas ini nantinya adalah sebagai pencarian informasi. Nanti kita akan langsung juga ke TKP, ke blog saya, bisa langsung untuk mengetahui, mengeklik informasi apa saja yang bisa kita atau anak kita cari di sana sesuai dengan lembar kerja, karena kebetulan saya bekerja pada sebuah SMK sehingga nanti terbiasa dengan LK, lembar kerja siswa. Jadi kemudian ada terkait sidbar kanan dan sidbar kiri, nanti juga untuk pencarian, masih terkait dengan pencarian untuk bagaimana terkait dengan sintak yang pertama. Kemudian masih ada lagi, mohon maaf ya, ini ada Instagram, kita juga menyematkan media sosial pada blog itu, dan nanti secara manual sistem secara fitur dari blog itu mungkin tergantung selera kita masing-masing sebagai guru, tetapi ada fitur-fitur yang harusnya ada di sana, yaitu terkait dengan materi pembelajaran, kemudian ulangan online dan sebagainya, ya itu harus ada. Nanti kita masukkan pada sebuah manualnya atau bagaimana proses dengan menggunakan blended learning berbasis blok itu yang akan kita diskusikan dengan Pak Tukijo, kemudian Bu, bisa bagian saya lupa nih, ada 4 orang ya pada kelompok kami. Itu. Yang kemudian sintak yang kedua adalah terkait dengan menemukan atau mengkonfrontasikan kaitannya dengan apa-apa yang dipermasalahkan oleh kita, guru, atau mungkin oleh siswa sendiri terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Yaitu merumuskan, mengkonfrontasikan terkait dengan sintak yang kedua itu. Kemudian yang ketiga nanti pada akhirnya adalah siswa disuruh untuk mempresentasikan atau mengkonstruksikan apa-apa yang sudah didapat terkait dengan sintak 1 dan sintak 2. Jadi langsung saja Bapak Ibu, saya ke blog saya, mohon maaf. Screen-nya belum terlihat ya Pak? Yuk. Screen-nya belum terlihat ini layarnya. Oh belum. Ya. Darah, ya. Belum ya Pak? Belum lihat blognya? Share screen. Sudah kami share kok ya? Belum masuk ya? Oh share. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati. Betul Pak, sudah tampil. Ini blog kami yang kami gunakan sebagai proses pembelajaran, apalagi dalam masa pandemi ini. Beberapa tadi sesuai dengan terkait dengan sintak blended learning. Yang pertama adalah pencarian informasi. Ini di sini ada menu-menu yang terkait dengan apa-apa yang kita butuhkan, kita persyaratkan untuk siswa, misalkan karena
Saya beloncat-beloncat, saya kira nggak ada masalah. Tapi nanti sharingnya ya. Ada juga untuk persyaratan, kita persyaratkan, maksudnya mohon maaf, ya terkait pada LK atau lembar kerja yang kita sampaikan pada siswa. Ini ada yang pertama adalah menu-menu terkait dengan materi pembelajaran kita. Di siswa kita langsung mengkanalkan, memframe siswa itu pada link tertentu ya, karena contoh saya mengajar mata pelajaran mekanika teknik, di sana itu ada banyak gaya, Pak. Ada gaya ya. Kalau misalkan anak kita biarkan berselancar di internet, mungkin sangat berbahaya. Mencari keyword dengan menggunakan keyword gaya itu sangat berbahaya. Makanya kita kanalkan, kita frame dalam satu media, yaitu media blog. Dengan mengetikkan di search ini misalkan gaya dan sebagainya, maka anak akan langsung pada materi yang kita ajarkan di sana. Kemudian ada lagi yang seperti biasa disampaikan kemarin, bahwa pada masa pandemi ini sebagian besar pembelajaran online adalah mengerjakan soal. Ini kita tidak semuanya kita gunakan semua, dari bagaimana sesuai dengan sintak berbasis blended learning ini, berbantukan blok, ada pencarian yang pertama. Kemudian berikutnya adalah perangkat. Ini kenapa perangkat pembelajaran kita sampaikan? Karena di sana nanti siswa akan mengetahui tujuan pembelajaran yang kita sampaikan, yang akan kita sampaikan. Contohnya pada materi pembelajaran ini, masih terlihat Pak ya? Oke. Bahkan pada RPP kita, kenapa RPP kita sampaikan di sana? Karena nanti langsung pada RPP ini kita ada tujuan pembelajaran, juga materinya. Anak bisa langsung masuk ke materi di sini, kita klik materinya untuk mencari pencarian informasi ya. Anak bisa langsung sebagai referensi terkait dengan tugas-tugas yang kita sampaikan pada anak. Kemudian sehingga bisa untuk pada sintak yang kedua, yaitu menemukan atau mengkonfrontasikan ya di sini. Dan ada ini mungkin pada RPP yang kedua materinya. 1 menit lagi Pak Saras. Ya. 1 menit lagi. 1 menit ya. Ya, terakhir nanti pada setelah anak mencari pembelajaran di blog kita, kemudian ada tugas-tugas dengan menggunakan LK, itu lembar kerja yang sudah kita siapkan. Ini mungkin bisa langsung ngeklik pada blog kita di home ini. Ada tugas-tugas di sini yang untuk siswa, tugas banyak yang di sidebar kiri ini. Anak bisa mengklik tugas apa yang kita sampaikan ke sana, atau mungkin secara offline. Ini lembar kerja yang kita gunakan secara offline, ada langkah-langkahnya bagaimana, kemudian ada tugasnya yang digunakan. Kemudian yang terakhir sesuai dengan sintak blended learning ini adalah siswa mempresentasikan hasil atau sebagai buah mengkonstruksikan pengetahuan yang telah dicari pada blog yang kita gunakan. Mungkin demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Tukijo mungkin belum mewakili secara garis besar, kami mohon maaf kurang lengkap dan sebagainya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak blognya, keren lengkap ini, pasti banyak banget ini interaksi-interaksi yang terjadi antara siswa dengan blog, siswa dengan blog dan Bapak gitu ya. Nanti akan kita elaborasi lagi di sesi pertanyaan. Bapak Ibu tahan ya, menarik ini blog sekarang banyak banget blogger ya. Sebelum ada vlogger, banyaknya blogger. Sekarang blog juga mulai aktif lagi sekarang. Baik, terima kasih Pak Sarastiana, Pak Tukijo juga, dan timnya. Sekarang Ibu Iriani. Baik. Iya.
Baik. Izin Share ini dulu. screen-nya silakan Pak Saras dinonaktifkan. Ya, bentar. Bu Iriani ambil alih. Ya, bentar, Pak. Ya, silakan. Mohon izin, Mas Irfan sudah tampilkah layar saya? Bisa dilihat? Cantik Bu, layar dan narasumber. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tim Pusdatin yang sangat saya banggakan dan teman-teman DRB terutama, izinkan saya pada kesempatan ini untuk berbagi pengalaman saya sebagai guru dalam menerapkan salah satu fitur dalam rumah belajar yaitu Lab Maya. Mana ya? Ya. Tombol, oh ini hilang tombol.